Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini, mari kita sama-sama merenungkan kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Quran dan hadits. Di dalam kitab suci kita, Allah menyebut beberapa nama orang yang telah dipastikan mendapatkan azab neraka karena kekufuran, kesombongan, dan kezaliman mereka. Kisah-kisah ini disampaikan sebagai peringatan agar kita dapat mengambil pelajaran dan menjauhi sifat-sifat buruk tersebut. Pertama, Fir'aun, simbol kesombongan dan kekufuran. Fir'aun adalah salah satu tokoh yang dijamin masuk neraka. Ia mengaku sebagai Tuhan, menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam dan menindas kaumnya dengan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas." Quran surat Taha ayat 43. Kesombongan Fir'aun mengantarkannya pada kehancuran. Allah menenggelamkannya di Laut Merah dan menjadikannya contoh buruk bagi generasi setelahnya. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu Fir'aun, agar kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Quran surat Yunus ayat 92. Pelajaran dari Fir'aun adalah jangan pernah merasa sombong atau menolak kebenaran, karena itu akan membawa kehancuran. 2. Qarun, simbol keserakahan dan kesombongan karena harta. Qarun adalah salah satu tokoh Bani Israel yang memiliki kekayaan melimpah, tetapi ia menjadi sombong dan menolak kebenaran. Dia berkata, "Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku." Quran surat Al-Qashash ayat 78. Kesombongannya membuat Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan dirinya dan hartanya ke dalam bumi. Kisah Qarun mengajarkan kita untuk tidak serakah, tidak sombong karena harta, dan selalu ingat bahwa segala nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa taala. 3. Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Luth, simbol pengkhianatan. Allah Subhanahu wa taala juga mengabadikan kisah istri Nabi Nuh dan istri Nabi Luth yang mengkhianati suami mereka meskipun mereka adalah istri Nabi. Allah berfirman, Allah membuat istri Nuh dan istri Luth sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya. Quran surat At-Tahrim ayat 10. Kisah ini menunjukkan bahwa kedekatan dengan orang saleh tidak akan menyelamatkan seseorang jika dia sendiri tidak beriman. 4. Abu Lahab, simbol penentang dakwah. Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat memusuhi dakwah Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka." Quran surat Al-Lahab ayat 1-3. Kisah Abu Lahab mengajarkan kita untuk tidak menolak dakwah dan kebenaran. 5. Haman, simbol loyalitas kepada kezaliman. Haman adalah salah satu menteri Fir'aun yang mendukung segala bentuk kezaliman pemimpinnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berkata Fir'aun, "Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku dapat mencapai pintu-pintu langit." Quran surat Al-Mu'min ayat 36. Kisah Haman mengajarkan kita untuk tidak mendukung kezaliman, bahkan jika itu datang dari pemimpin yang berkuasa. 6. Ubay bin Khalaf, simbol kebencian kepada Rasulullah. Ubay bin Khalaf adalah tokoh Quraisy yang menunjukkan kebencian mendalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Uhud, Nabi melukai Ubay bin Khalaf hingga ia tewas. Ini menjadi pelajaran bahwa permusuhan kepada Rasulullah dan Islam hanya akan membawa kehancuran. 7. Samiri, simbol penyimpangan akidah. Samiri adalah tokoh Bani Israel yang membuat patung anak sapi dari emas untuk disembah oleh kaumnya saat Nabi Musa alaihi salam pergi ke Gunung Thur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka Samiri mengeluarkan untuk mereka anak sapi bertubuh dan bersuara. Lalu mereka berkata, "Inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa." Tetapi Musa telah lupa. Quran surat Taha ayat 88. Samiri mengajarkan kita untuk menjaga kemurnian tauhid dan tidak mengikuti ajakan sesat. Hadirin yang dirahmati Allah,
Kisah-kisah ini adalah pelajaran yang sangat berharga. Orang-orang seperti Fir'aun, Qarun, Abu Lahab, dan lainnya menjadi peringatan agar kita menjauhi sifat sombong, serakah, kufur, dan mendukung kezaliman. Namun, kita juga harus ingat bahwa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luas. Selama kita hidup, pintu taubat masih terbuka lebar. Jangan sampai kita mengikuti jejak orang-orang ini, tetapi jadilah seperti para nabi dan orang saleh yang selalu tunduk kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari sifat-sifat buruk dan menjadikan kita hamba-Nya yang bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.